Oke, so gue excited banget hari ini karena gue main ke rumah tetangga gue dan dia bisa dibilang itu ya salah satu role model gue. Bukan cuma dari segi bisnis, tapi dari segi kesehatan juga. Karena udah banyak maraton yang dilaluin dan actually tahun lalu sendiri juga salah satu mungkin bisa gue bilang I think it's like one of the milestone in his life karena dia menjadi seorang calon wakil presiden juga gitu. It's amazing. And now I'm sitting here in his house. Yo! Langsung aja Sandiaga Uno dan juga Nur Asia. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Halo Mbak Nur, hai Mas Andi. Apa kabar? Ini kehormatan kita ya. Biasanya lihatnya di TV dan sekarang tiba-tiba boom ada di dalam rumah kita. Gue literally jittery sih sekarang saya kayak I'm so starstruck, right? Like I feel I've known you so much gitu ya kayak gara-gara ngikutin berita, ngikutin your YouTube and stuff like that. But yet at the same time now talking to you here in person itu kayaknya benar-benar I have so many questions. You're my role model dari segi business, and turn politician. You still my role model, and it's amazing, your pivot and everything. Tapi sekarang ini yang gue lumayan terpukau ya. Tadi ketika ngobrol dengan Mas Andi dan juga Mpok Nur gitu ya, dimana mereka berdua ternyata pertama kali pacaran itu umur 14 tahun, right? Gak tau ya, itu zaman mungkin 80-an berarti ya, in the 80s gitu ya. 84 ya. Oke, jadi 14 tahun dan abis itu nikahnya umur 27-an kira-kira. Jadi itu 13 tahun pacaran dan setelah itu sekarang mau bulan depan mau merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-24. And that is the reason why I need you both to be in the show. Karena gue pengen tahu banget rahasia pernikahannya, rahasia pacaran 13 tahun pun juga gue pengen tahu gitu. Kayak gue gak punya kesabaran yang cukup. A happy life is a happy wife. Iya, itu klise-nya lah, right? Jadi ya penuh dengan perjuangan sih untuk memberikan kebahagiaan kepada istri. Tapi to be honest, we've gone through ups and downs, pastilah setiap pasangan dan kita ngalamin juga kesusahan ya waktu 97. kami harus ngerasakan di PHK tahun 97 dan tidak punya rumah. Iya, nggak usah diingetin ya, tapi tidak punya rumah. Jadi sampai sekarang juga sebetulnya ini rumahnya Nur. Saya numpang aja di sini. Jadi dia selalu ngingetin gitu loh. Waktu itu saya ya kembali ke Jakarta nggak setelah karir di luar negeri begitu di PHK kan balik ke Jakarta tinggal kembali di rumah orang tua nggak punya rumah. Terus dia yang ngambil inisiatif jual cincin, jual cincin dari orang tuanya untuk membiayai kita supaya kita bisa nyewa rumah. Dan waktu itu kita akhirnya bisa renovasi rumah sekaligus juga ada sisanya untuk modalin usaha. Karena kan setelah di PHK banting setir, mulai usaha sendiri sebagai konsultan keuangan. Dan disitulah awal karir dan ngerasain bersama-sama gimana dari susahnya dari nol. Dan Mpok Nur ini selalu yang memberikan semangat. Karena tadi sempat ngobrol waktu melewati masa-masa sulit di mana pernah saya juga nggak kehilangan kepercayaan diri. Waktu di PHK itu sempat juga bangun malam-malam keringetan, sempat juga dengerin telepon itu takut karena tagihan kredit card, sempat berutang sama bank dan itu ya kita harus lalui pada saat itu. Makanya sekarang setelah kita melihat di pandemi 2020 ini, salah satu pesan yang saya sampaikan kepada manajemen profesional yang sekarang mengelola investasi dan grup bisnis kami adalah saya ingatkan bahwa PHK itu adalah your
absolute last option. Karena kekayaan kita, aset kita itu adalah di the people that work and partner with us. Jadi karena saya pernah mengalami kesulitannya di PHK, saya nggak ingin orang lain harus go through the same experience. I'm sorry, but I kind of disagree karena kalau misalnya lu nggak pernah di PHK, lu nggak akan bisa seperti ini juga. Betul. You know what I mean? Like justru PHK itu bisa dibilang your biggest blessing. Ya nggak sih? Kayak berkat terbesar dari situ jadi langsung kayak oke, kita mulai, biarpun ya you know, dan itu yang saya percaya itu. Semakin besar tantangannya, semakin besar kesulitannya, justru itu akan menempa kita menjadi lebih tajam gitu. Benar. Mengasah lebih tajam. Dan itu yang kita alami. Jadi Mpok Nur dari keluarga pengusaha, ayahnya seorang pengusaha properti. Dan sementara ayah saya kerja profesional dari mulai lulus kuliah sampai pensiun itu di satu perusahaan. Ibu saya seorang guru. Jadi kita juga waktu masih berkarir itu kan kerjanya ya banting tulang banget. Nur dampingin waktu itu tahu banget, pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 8 udah mulai di kantor lagi gitu. Jadi begitu di PHK kaget juga gitu loh. Seseorang yang merasa berprestasi terus harus ngalamin kehilangan pekerjaan dan nggak pernah punya bayangan. Terus masuk menjadi entrepreneur itu ya tentunya karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan gitu. Sebuah musibah bisa berubah menjadi hikmah dan berujung berkah. Nah ini yang ya harus kita lewati, betul-betul transformasi yang maha berat. Belum lagi beberapa krisis yang harus kita hadapi selama 20 tahun membangun. Tapi benar banget bahwa kita harus melewati itu ya. Harus melewati itu untuk merasakan bagaimana susahnya membangun bisnis. Jatuh bangunnya seperti apa. Kegagalan itu merupakan sebagai anak tangga menuju kesuksesan. Dan ya pengalaman yang benar-benar ini. Tapi salah satu cerita suksesnya ini adalah investor pertama saya. Karena dia menjual cincin, memodali, sekarang tiap tahun dia nagih dividen. Dividen bayar. Wow. Dulu lu nggak punya apa-apa, bayar. Ya. Tapi Mpok Nur, saya pengen ngeproses dikit sih. Karena sekarang ini yang seperti kita tahu gitu ya, di zaman masa pandemi ini banyak banget mungkin orang-orang yang juga kena PHK juga gitu, yang pernah ngelewatin. Dan jujur, saya juga bukan, yang tadi yang Mas Andi bilang emang bener banget, banyak orang-orang yang mendadak, apalagi khususnya bagi suami gitu ya, kebangun tengah malam, nggak tahu kenapa gemeteran, keringet dingin, nggak bisa tidur lagi, mimpi buruk, kepikiran gitu, ada kemarahan, kejengkelan, gila, kok gue bisa di PHK? Mungkin kadang-kadang marah sama Tuhan dan lain-lain gitu kan. Nah dari Mpok Nur sendiri, ngerasa saat itu kondisi Mas Andi sendiri gimana? Pas lagi ngelewatin hal tersebut gitu, dan apalagi dari seorang istri gitu. Iya. Tapi memang pada waktu itu saya bilang sama Bang Sandi, karena memang waktu itu Mas Sandi kan manjain saya ya. Kita tinggal di Singapura. Terus jadi waktu itu memang karena masih muda, Bang Sandi tuh nggak mau melibatkan istri itu mengetahui urusan kantor gitu. Padahal sebetulnya kalau memang at that time kita juga memang masih belajar kan. Jadi begitu pas krisis, Bang Sandi juga nggak siap, dalam arti Nur harusnya nggak boleh tahu, tapi kan nggak bisa. Karena saya sendiri bertanya-tanya, karena pada waktu itu rumah ini dijaminkan di BPPN. Wow. 2 rumah papa saya, jadi memang. Jadi kan tapi, ini kasih backgroundnya supaya cerita. Waktu jadi profesional, ya kita we're young and careless lah. Bahwa ngerasa punya income besar, terus cukup semuanya, mulai invest di pasar modal. Dan karena kerjaan saya di pasar modal, ya saya ngerti banget kan mengelola keuangan. Tapi who knows about the 1997 Asian financial crisis. Akhirnya di tahun 96 itu waktu bisnis kita bagus banget, kebetulan naik terus saham. Take a risk gitu terus sebetulnya
ayahnya beliau juga bilang, wah naik terus nih saham nih. Terus ya bagian daripada itu, Om kalau mau invest boleh juga. Akhirnya rumah keluarganya ini dijaminin untuk fasilitas investasi. Wow. Akhirnya kita invest, jebol semua. Nah disitulah yang kehilangan semua. semua. Dan yang saya ngalamin pas ditelepon takut itu ya karena kita berhutang sama bank. Dan yang bikin repot itu adalah yang dijaminkan adalah aset keluarga. Wow. Terus kalau ya, aset sendiri kayaknya kita nggak terlalu gimana iya, banget. Tapi dan apalagi begitu ditagih kan mana. Waduh, itu benar-benar berat ya Non ya. Jadi akhirnya saya cuman bilang ada apa yang terjadi. Kamu kasih tahu sebetulnya apa. Karena saya nggak tahu, lebih baik terus terang. Ya udah, akhirnya waktu itu Bang Sandi bilang, kamu jangan marah ya. Memang salah saya, dia bilang. Tapi saya jamin saya nggak akan kalau memang saya berjanji saya akan menepati. Jadi rumah kamu nggak akan hilang. Karena waktu itu papa saya tanya, di mana surat tanah? Masih mana suratnya? Ada, saya tanya sama Bang Sandi, di mana sih, kasih tahu. Kalau memang ada, masih ada, kasih tahu di mana. Tapi Bang Sandi nggak mau kasih tahu. Tapi akhirnya dengan waktu yang mendesak saya bilang kasih tahu aja. Kalau memang udah nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi at least kita kasih tahu yang sebenarnya. Jadi Bang Sandi di situ terus terang, please jangan ceraiin saya. Saya pikir ada apa gitu kan. Tapi mungkin memang karena saya udah siap mental ya pada waktu itu. Oke, ada apa? Dia bilang kita udah pilot, udah bangkrut. Semuanya itu saham udah seharga kertas tisu. Dia bilang oke. Jadi maksudnya gimana? Saya bilang, ya kita udah nggak punya apa-apa, perusahaan udah nggak punya apa-apa juga, jadi kita harus memulai dari nol. Nah dari situ baru saya berpikir, oke. Tapi at that time tuh yang saya ingat karena surat rumah masih ada, itu buat saya oke, aman. Berarti saya bisa membuktikan ke papa saya kalau Bang Sandi itu memang orang yang nggak akan. Ada, tapi ada di tangan bank. Kan nggak bohong kan, ada. Tapi dijaminin. Bentar lagi disita. Aduh, saya sih cuma. Dan itu saya belajar satu hal. Boleh minjem tapi jangan minjem dari mertua. That's A bad decision. dengerin ya tetangga-tetangga kita semua ya. Boleh minjem tapi jangan jaminin rumah mertua. Yes, ya itu pengalaman. Akhirnya, tapi emang Tuhan tuh baik ya. Karena kenapa saya tahu. Kalau kita pada waktu itu dikasih sukses, mungkin kita menjadi sombong. Karena umur yang muda. Sementara semua kolaps, perusahaan besar pun kolaps ya. Jadi saya merasa di situ oke, apa yang terjadi ini semua saya rasa memang batu loncatan untuk Mas Sandi bertukar dari dia pekerja ya, kamu kan waktu itu bisa menjadi pengusaha. Jadi akhirnya saya ingetin Bang Sandi karena waktu Bang Sandi sibuk di Singapura banyak sekali yang minta bantuan untuk perusahaan. Tapi Bang Sandi karena sibuk dia bilang nanti ya Non, nanti ya. Nah inilah saatnya saya bilang kamu bantu pada waktu yang kamu janjikan. Waktu itu yang aku push kamu itu yang Dahlan Iskan ya. Jadi saya bilang kamu janji waktu itu mau bantu, sekarang waktunya kamu bantu. Iya, tapi Bang Sandi bilang ini susah kasusnya Non, nggak bisa. Kamu tuh nggak tahu, saya bilang nggak bisa kamu nggak tepati. Pokoknya kamu bisa atau nggak bisa, kamu harus buktikan kalau kamu bantu. Saya bilang, ya udah aku coba. Itu sampai 3 kali ya. Begitu Bang Sandi coba, ternyata memang benar. Yang nggak mungkin di logika itu semua terjadi gitu. Jadi dari situlah Bang Sandi mulai percaya diri. Karena saya bilang nggak ada yang nggak bisa kalau Tuhan menghendaki. Jadi saya membuat dia percaya diri untuk convince dia. Akhirnya dari situ dia memulai dengan. Saya tersentuh loh. Itu awal mula usaha karena saya tuh nggak percaya tadinya saya bisa jadi entrepreneur. Saya masih mencoba mencari lowongan kerja, tapi kan pas lagi krisis nggak dapet. Nah idenya Mpok Nur waktu itu kan dulu waktu saya jadi investment professional di Singapura banyak orang datang untuk menawarkan konsultasi keuangan dan segala macam. Kenapa nggak buat sendiri? Gitu. Itu yang Mpok Nur tadi jelaskan dan
klien pertama saya juga dikenalkan oleh Mpok Nur, Jawa Post Group, Pak Dahlan Iskan yang udah jadi cerita sekarang kemana-mana. Awalnya menurut saya ya sangat sulit gitu karena kalau melihat di atas Kasusnya. kertas ya, di atas kertas perusahaan properti menghadapi hutang yang cukup banyak dan berhadapan dengan 10 bank. Pada saat itu saya bilang sama Mbak Nur, kelihatannya susah deh. Enggak, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Dan dia terus dorong. Alhamdulillah setelah kita 3 bulan mendapatkan kepercayaan dari Pak Dahlan dan Jawa Post, kita berhasil melakukan restrukturisasi keuangan tersebut dan bill-nya pertama itu kepada grupnya Pak Dahlan itu saya sampai sekarang masih keep to motivate me. Kalau lagi saya sempat down atau apa, itu saya lihat bahwa semua bermula dari ini gitu. Dan itu kayaknya mungkin bisa dibilang your turning point atau miracle pertama. Sehingga kayak ya Tuhan gak akan pernah ninggalin nih. Pasti ada rencana lah di situ gitu kan. Tadi Pak Nur juga sempat bilang gitu ya bahwa Mas Andi please jangan ceraiin gue. Jangan ceraiin gue. Karena saya percaya gitu ya di 7 tahun pertama pernikahan kata-kata cerai itu menakutkan banget sih. Jujur buat saya sendiri juga mungkin pernah ngomong ini ke istri saya gitu, please don't. Karena I think 7 tahun itu adalah cobaan terberat bagi suami istri. I think gitu. Dan saat itu you guys ngalamin badai yang benar-benar besar sekali gitu, selain financial crisis dan habis itu di PHK dan rumahnya juga sampai nggak bisa tinggal gitu. Dan sebagai istri pun mungkin Pak Nur bilang, gila ini gue sama keluarga gue aja nggak pernah hidup seperti ini, misalnya seperti itu ya. Dan ini kok suami gue nggak bisa gini, ini sebenarnya bisa gitu. Apa sih yang membuat Pak Nur sendiri tuh percaya untuk no saya ngelihat potensinya Mas Andi, saya ngelihat potensi suami saya atau apa kayak gitu? Ya, karena saya sudah kenal Mas Andi dari umur 14, jadi saya yakin banget Mas Andi itu orang yang tipenya komitmen. Kalau dia bilang iya, akan dia laksanakan. Maksudnya janjinya dia itu nggak akan tidak ditepati gitu. Jadi dia tidak akan berkhianat lah. Makanya saya bilang it's okay. Gak tahu kenapa memang pada waktu Bang Sandi bilang kita udah nggak punya apa-apa, justru malah saya bilang oke. Nah, semua yang ada kita harus jual untuk supaya kamu bisa survive, saya bilang. Tapi Bang Sandi waktu itu down, dia bilang nggak mungkin non, karena untuk saya jual pun rumah at that time kita tinggal di Singapura pun itu mortgage-nya kita harus bayar, harus tetap nombok, dia bilang. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya apapun yang kamu bisa lakukan. Karena saya nggak butuh apa-apa. Yang penting kamu sehat dan anak kita sehat dan kita masih punya orang tua. Jadi saya selalu memberikan positive thinking di mana itu bukan sesuatu hal yang kiamat gitu. Karena memang ini this is crisis gitu. Tapi memang Tuhan tuh baik. Di mana saya berserah diri dengan udah ikhlas karena ini semua titipan. Itu di situ Tuhan membalikkan dalam waktu not even a year ya. Karena saya hamil lagi kan. Yang 98 itu dalam keadaan yang betul-betul yang huru hara. Nah, anak saya lahir Desember tanggal 2. Jadi justru anak kedua saya lahir, justru Bang Sandi malah Saratoga terbentuk itu. Jadinya memang Tuhan memberikannya cobaannya nggak lama, tapi kita memang karena kita juga menerima ya, ini ikhlas karena ini adalah semua bagian dari kehidupan di mana saya seorang istri harus bisa, suami susah dan senang kita harus buktikan kalau memang kita istri yang betul-betul bukan yang dikala senang aja gitu loh. Justru dikala susah kita harus for the good and the bad times. Betul. Dan kalau sekarang ini nih, saya yakin banget yang lagi nonton sendiri, mungkin ada yang pernikahannya pun juga jadi bergesek gara-gara sekarang dengan pandemi dan lain-lain itu, dan hubungan rumah tangganya, apalagi yang itu klasik banget sih Mas Andi, yang kayak dia nelfon, dia stres, tapi dia nggak share ke istri gitu. It's classic. Saya sendiri juga sempat ngerasain itu gitu. Kayak saya stres sendiri, udah gue sebagai tulang punggung keluarga, I can take this. Gue adalah ini, istri gue nggak perlu tahu. Gitu. It's very classic. Tapi semakin dipendem,
semakin kita marah. Kita nggak share, istri yang kadang-kadang, kamu kenapa sih stres mulu? Kayak udah, lu nggak tahu gue lagi ngelewatin apa. Jadi akhirnya stres sendiri juga. And yet itu akan bikin bergesek banget. Istri jadi nggak bisa komunikasi sama suami. So ada nggak tips mungkin buat para pasangan yang sekarang ini hubungannya jadi renggang nih, gara-gara lack of communication pastinya, dan stres yang berlebihan, sehingga ini menguji pernikahan mereka banget, kayak gitu. Ya kalau kita pada saat itu ya tahun 97, waktu saya udah lihat di screen kan, semua it's a sea of red, semuanya saham jatuh, terus kita menjaminkan asetnya jadi istilahnya underwater gitu. Walaupun kita jual asetnya tetap berhutang gitu. Jadi saya ngerasain banget mantap makan tabungan sampai akhirnya kita harus jual aset. Nah itu saya nggak mau cerita karena satu merasa ini tanggung jawab saya sebagai suami. Nomor dua saya nggak mau direcokin gitu. Dan saya nggak mau ngerepotin dia. Tapi ternyata itu yang salah kan, karena sebetulnya kalau kita diskusi siapa tahu dapat solusi. Angle yang berbeda. Dan ternyata solusinya jual cincin, jual cincin, jual macam-macam waktu itu kita jual-jualan. Jadi kita setelah mantap kita jadi mindset, makan hasil jual aset. Nah itu kita bisa berkembang dan di situ sebetulnya titik balik saya mulai discuss tentang apa yang saya alami secara terbuka sama Nur. Ya for the good and for the bad. Jadi dia tahu benar saya sama Nur berbeda. Nur dari keluarga pengusaha ngalamin up and down-nya. Saya kan dari keluarga profesional yang selalu steady, nggak pernah digaji terus lah. Ya gitu. digaji terus kan. Saya takut sekali dia bilang waktu itu, makanya saya bilang jangan ceraiin saya karena saya takut sekali dia bilang, kamu selama ini nggak cerita, rumahnya udah disita gitu. Jadi saya takut banget gitu, tapi ternyata dia bisa nerima dan saya dikasih waktu 1,5 tahun. Dalam 1,5 tahun saya turn around, saya tebus surat tanahnya. Sampai akhirnya di tahun 2006 kita beli dari keluarga, terus kita bisa bangun rumah. Nah kita baru punya rumah itu baru tahun 2006 ya. Ya dari tahun 97 sampai 2006 itu ya kita kerja keras ngebangun landasan bisnis kita. Tapi ternyata kena badai lagi nih tahun 2008. 2008 itu terus terang karena saya udah pernah ngalamin tahun 97, saya lebih calm bahwa mitra-mitra pada sampaikan waktu itu ini keadaan kita. Saya bilang tebarin balance sheet, saya pengen tahu utang berapa triliun, aset berapa triliun, kewajiban jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang seperti apa. Saya udah bisa ngelihat lebih clearly karena tahun 97 saya melewati itu semua. Akhirnya di tahun 2008 walaupun jumlahnya jauh lebih besar dari segi negatif dan penurunan ekonominya dibanding tahun 97, saya bisa melewati itu dengan melakukan rekayasa keuangan, melakukan restrukturisasi, akhirnya membalikkan situasi. Akhirnya malah lebih cepat, kalau nggak salah 18 bulan kita sudah bisa men-turn around situasi waktu krisis 2008-2009. Nah, memang krisis itu akhirnya membentuk kita. Ya saya percaya ada yang pernah nyampaikan, what doesn't kill you actually makes you stronger. Dan saya kayak belajar banget sih actually tadi dari hubungan pernikahannya pun juga, kita ngerasa sebagai suami ya itu tuh beban tuh kita pikul sendiri gitu ya. Tapi ternyata akan jauh lebih ringan kalau misalnya beban kita bagi sama istri, sama pasangan kita, sama orang-orang terdekat. Bahkan kadang-kadang sama orang tua juga gitu. Dan lebih luar biasa lagi ternyata istri di sini yang memberikan solusi gitu, menjual cincin dan lain-lain gitu. Kadang-kadang sebagai suami yang mempunyai ego, mempunyai pride gitu tinggi banget, kita ngerasa kayak come on, dia tahu apa sih? Itu parah banget. And yet you become the solution. And justru karena apa ya? Gak tahu ya kalau misalnya Mas Andi ya. Kalau saya sendiri, saya cepet banget down. Saya cepet banget ini. Kalau bukan karena Viola, karena istri saya gitu ya. Itu dia yang ngasih saya
angle yang berbeda, perspektif berbeda, dan akhirnya jadi ada harapan yang baru gitu. Seperti yang tadi Pak Nur juga sempat bilang gitu, jadi memberi optimisme itu memberikan harapan juga gitu. Apa sih yang membuat Mpok Nur sendiri optimis dan mempunyai harapan tersebut? Karena doa terus kah atau gimana? Iya. Ya, saya bilang kamu harus ini lebih taat doanya. Karena di Singapura kan nggak banyak waktu. Kita tetap sholat 5 waktu, tapi Bang Sandi belum mendalami Al-Quran. Jadi akhirnya Bang Sandi minta guru ngaji, saya sempat cariin, tapi ternyata udah pindah guru ngajinya, yang akhirnya tapi tetap dapat dari teman dekatnya. Ya, Yandi ya. Guru ngajinya itu sampai hari ini dia selalu nangis karena dia nggak percaya. Dia bilang dari saya selalu ingat zaman dulu gitu. Jadi sampai Bang Sandi itu dulu kalau kita mau ngaji tuh selalu saya nemenin sampai dengan perut hamil di rumah mamahnya kita tinggal. Terus diminta dipijitin dulu, tapi setiap itu ayat per ayat tuh minta diartikan apa maknanya. Jadi memang akhirnya seperti mengupas apa sih yang ada di dalam Al-Quran itu, maknanya apa. After 1 tahun, karena Bang Sandi orangnya tekun, dan memang ini kerja keras, ulet, jadi ya itu become ya langsung jadi. Ya kita dapat turnaround story sih, dan menurut pengalaman kita kemarin waktu menghadapi tahun 97-98 memang akhirnya belajar dari krisis ke krisis. Saya waktu itu janji sama diri saya sendiri, begitu kita bisa mengatasi masalah di tahun 97-98, udah bisa mulai agak bernapas di tahun kedua, tahun ketiga, saya berjanji jika terjadi krisis lagi saya nggak mau dalam posisi ini. Jadi yang saya terapkan benar-benar cash is king. Jadi usaha saya itu harus bisa sustain kalau terjadi. Jadi pikiran saya karena tahun 97 saya ngalamin krisis, seandainya ada krisis lagi, saya harus siap, harus solid, harus punya reserve. Nggak boleh lagi kayak dulu harus betul-betul balik tinggal di rumah orang tua lagi. Jadi saya bawa keluarga kecil saya tinggal di rumah orang tua, itu aja udah ya dari segi mental kan drop banget tinggal di rumah orang tua, dan saya balik ke kamar yang saya tinggalkan 12 tahun sebelumnya gitu. Kamar waktu saya SMA gitu. Ya, balik dari Amerika lagi kan. Siapa sih yang ya pasti Mpok Nur juga kan ngerasa nggak nyaman kan tinggal numpang di balik walaupun di rumah orang tua kita. Tapi itu ternyata mendidik kita untuk lebih siap pas di krisis 2008-2009 kita bisa jauh lebih sustain. Dan di tahun 2020 ini kita juga belajar, dan ini krisis yang belum pernah kita hadapi sebelumnya ya. Ada krisis kesehatan. Jadi ya kita mudah-mudahan bisa berbagi juga agar teman-teman yang mengalami satu masalah seperti ini pasti harus punya keyakinan that badai pasti berlalu kok gitu loh. Dan Tuhan tidak akan mencoba satu kaumnya di luar batas kemampuannya. Jadi pasti dikasih jalannya gitu. Di balik ada satu kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan lainnya. Tinggal kita terus kerja keras, kita terus melihat peluang. Dan buat yang mengalami PHK, unfortunately, mungkin ini jalannya yang sama seperti yang saya hadapi 20 tahun lebih yang lalu. Kesempatan mereka membuka usaha, mencari peluang. Tadi sempat Pak Nur ngomongin soal your relationship with God, gitu, hubungan dengan Allah gitu. Kayaknya nggak tahu ya, kalau saya zaman-zaman di Australia dulu jauh banget, karena mungkin lingkungan kita nggak terlalu lo ke gereja ngapain kayak gitu kan. Jadi kayak itu maksudnya, dan di Amerika sendiri gue ngerti banget kayaknya mungkin sangat jauh juga, mereka ada yang agnostik misalnya atau ateis bahkan dan lain-lain. Emang butuh yang namanya breakdown untuk dapetin spiritual awakening. Ketika kita udah nggak punya lagi, misalnya kita udah nggak bisa berharap sama mungkin kekayaan yang kita kumpulkan, kita nggak bisa berharap sama keluarga yang akan menopang kita terus, kita nggak bisa berharap lagi sama teman-teman yang berpengaruhnya kita, ya kita cuma bisa berharap sama Tuhan gitu, sama Allah gitu. Nah, saya penasaran deh, kalau dari Mas Sandi sendiri, what was your relationship with God like? Oke, saya ini berbeda sama
Mpok Nur ya, karena Mpok Nur dibesarkan di lingkungan yang sangat religius. Jadi ayahnya dan ibunya itu merupakan sosok orang tua yang mengedepankan pendidikan agama kepada Nur. Sementara saya dari keluarga yang cenderung ya karena ayah profesional, ibu juga aktif mengajar guru, saya tidak terlalu religius. Salah satu hobi saya baca buku gitu loh. Bisa baca buku sebulan habis banyak, tapi Al-Quran sendiri itu saya nggak pernah habis baca gitu loh. Baru setelah krisis itu dan susah dan diingatkan oleh Mpok Nur, akhirnya di kesempatan itu saya menjadi sangat historical. Pertama kali di usia 28 tahun saya selesai baca Al-Quran itu. Walaupun ya dengan artinya dan mengerti itu baru di umur 28 tahun. Tapi selama di Amerika juga walaupun kita ya ada kegiatan keagamaan dan lain sebagainya, tapi kan memang cenderung tidak memiliki rutinitas yang sama ya. Tapi ya saya bersyukur sekali begitu terdampak krisis, kehilangan pekerjaan, I found this dan it truly improves my bukan hanya relationship to God, Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga relationship with people around me. Itu juga yang terpenting. Jadi perspektif terhadap hidup juga berubah total. Karena itu berubah ya? Berubah karena dulu waktu saya profesional itu kan saya orangnya agak perfeksionis juga gitu loh. Banyak hasil-hasil, ya salah satunya waktu di PHK itu kadang-kadang saya bertanya kok nggak adil sekali ya yang kita hadapi itu nggak adil. Kenapa teman-teman kita jauh lebih diberikan kemudahan, tapi ternyata saya menemukan konsep kerja ikhlas itu setelah melewati periode krisis. Apa artinya kerja ikhlas? Kerja ikhlas itu bahwa you give your best. Do your best and let God do the rest gitu loh. Jadi kita ikhtiarnya 100% kita you work so hard. Kita yang saya namakan etos kerja 4As ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, and then you stop. Sisanya kerja ikhlas. Jadi you leave it to man proposes, God disposes kan. Jadi kita 100% usaha, setelah itu ya udah hasilnya itu bukan lagi jadi whatever hasilnya itu ya kita harus terima dengan penuh keikhlasan. Dan ini yang selama ini jadi karena melalui proses kemarin tahun 97 kita mengalami kesulitan, itu yang sekarang menuntun kita, membimbing kita. I'm gonna make a transition now. Dan ini kayak jujur bukan ini gue banget gitu ya, tapi bukan specialty gue banget gitu. So I'm gonna talk more about politics now. Politics? Oh no. I know. Gue minum dulu. Let's take a break. Oh man. Because I feel this is important. This is part of your journey. Ya kan, ini so far sampai 2020 ini it's part of a journey karena gue ngerasa kayak you learn from your failure pas lagi di PHK kemarin itu, and I want to know you invested so much, right? Investasi abis-abisan di politik, and yet pada akhirnya I don't know ya, apakah lu di situ ngelihat itu sebagai kegagalan atau batu loncatan gitu? I don't know. So I don't see it that way. Jadi mungkin sedikit cerita how did I get into politics? Yeah, I also want to know. Jadi ya ini juga terjadinya di tahun 2014 itu kira-kira diceburin gitu loh menjadi jubir prosesi waktu itu kontestasi Pilpres 2014. Tapi sebelumnya udah banyak ajakan masuk ke politik. Tapi belum sampai. Yang paling dekat itu ya tahun 2014 dijadikan jubir. Waktu itu jubirnya Pak Prabowo, karena saya pernah menangani menjadi konsultan keuangan daripada grup bisnisnya Pak Prabowo. Singkat cerita 2014 selesai, terus 2015
dalam satu pembicaraan yang cukup mendalam, beliau memancing bahwa Pak Prabowo bilang Indonesia sudah memberi begitu banyak kepada Sandi. Indonesia sudah memberikan kesuksesan di usia yang sangat muda. Dan passion kamu adalah membangun lebih banyak entrepreneur lagi dan lebih memberdayakan UMKM. Dari kesuksesan ini mungkin yang merasakan hanya 30.000 orang yang bekerja di lingkungan perusahaan. Tapi seandainya diberi kesempatan untuk menjadi policy maker dan bisa menghadirkan kebijakan publik, kamu bisa menyentuh mungkin jutaan, belasan atau puluhan juta UKM atau rakyat Indonesia yang bisa termotivasi. Dan waktu itu ya sebetulnya pengen bilang enggak, tapi kan jenderal kan berani banget bilang enggak kan. Ditawarin gabung, saya selalu dengan standard answer. Saya tanya keluarga dulu, Pak. That's also my standard answer. Saya tanya keluarga dulu. Ini keputusan yang sangat penting, saya tanya keluarga dulu. Tapi ya singkat cerita ya Pak Prabowo operator ulung ya dia udah melobi keluarga saya. Oh, wow. Dan ternyata ibu saya, Mbok Nur setuju. Akhirnya 2015 ya saya terpanggil untuk contribute. And I don't look at politics as an investment. Tapi saya melihat politik itu adalah bagian daripada my giving back atau contributions back to the country. Jadi saya ngelihat ini adalah rasa terima kasih saya kepada Indonesia dan kita nggak boleh hitung-hitungan. Jadi relatif singkat lah ya kalau dihitung 4 sampai 5 tahun ini saya di politik itu dan saya melakukan satu totalitas. Saya nggak ngurus bisnis lagi karena I don't mix business and politics because that's really toxic. Itu nggak bisa disatukan. Jadi bisnis sudah ditangani secara profesional oleh sekarang anak-anak muda yang mengelola bisnis saya. Tapi secara politik saya ngelihat bahwa saya harus terus berkontribusi dan saya juga punya tanggung jawab untuk buat politik ini asik buat anak muda gitu loh. Karena kalau politik ini akhirnya hanya menjadi ajang pecah belah, politik ini hanya kita saling menjatuhkan, politik itu kan hanya satu vehicle untuk menuju Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur. Jadi kita harus menarik tokoh-tokoh terbaik, talenta-talenta yang mumpuni, anak-anak muda untuk masuk. Ikut membenahi bangsa ini dan salah satu jalurnya you are doing it through Damn I Love Indonesia, tapi ada juga jalur lain yaitu melalui seleksi kepemimpinan daerah maupun seleksi kepemimpinan nasional melalui jalur politik. Ya, dan kalau dari Mpok Nur sendiri kenapa setuju? Karena ya nggak tahu ya, kita actually I'll be honest, kita sendiri juga sempat kayak saya sama istri saya gitu ya sempat kayak ngobrol-ngobrol gitu kayak gimana kalau misalnya kita masuk politik ya, kan gue udah sempet acting tuh sebagai politisi dan kayaknya meyakinkan gitu kan, Amen Kota Ahok dan kalau cukup sukses lagi 1,5 juta orang percaya kalau gue politisi, might as well. Tapi agak mirip ya. Iya bisa lah. Tapi ketika kita ngobrol, kita berdua sempat ngobrol gitu ya sama salah satu politisi di Indonesia, ngobrol. Kita berdua saling ngeliat, no, you know what, we love our kids too much. Kayak udah pasti waktu kita gak akan ada. You know, yes I do love Indonesia, but saat ini saya sendiri kayaknya belum siap. Apalagi istri saya mungkin lebih butuh saya di rumah daripada kayak kampanye misalnya seperti itu. Karena saya tahu juga beberapa teman-teman saya yang udah gak ada waktu lagi sama keluarganya dan lain-lain. You sacrifice so much gitu. Dari Mpok Nur sendiri kenapa setuju untuk Mas Sandi masuk ke politik? Gara-garanya memang agak ini ya. Sebetulnya waktu anak saya lahir yang nomor 3. Itu kan memang penuh perjuangan ya. Waktu itu Bang Sandi minta anak laki-laki di umur saya yang gak muda lagi. Umur 38 ya Bang ya. Ya pokoknya Tuhan kasih umur 42 saya melahirkan anak ketiga Sulaiman ini. Nah disitulah saya mulai seperti berhijrah. Hijrah itu artinya dulu yang keadaan saya before yang dengan kehidupan teman-teman saya yang glamor dengan
lama-lama saya ada apa ya, membosankan sekali kehidupan yang itu terus gitu ya. Tapi kok setelah saya melahirkan ketiga ini seperti mendapatkan sesuatu yang emang now it's time untuk kamu berubah gitu. Wow, kayak hidayah baru. Iya gitu. betul. Jadi saya mulai memakai hijab dan saya mulai seperti kayak itu udah mengalir aja gitu loh. Wow. Ya jadi memang waktu Bang Sandi, tadinya anak saya itu yang nomor 1 keras ya, Atira itu kan orangnya berprinsip. Sampai begitu dia lihat begitu banyak orang yang berharap. Social media presence. saking gak setujunya. Wow. And I'm checking out. But now justru dia yang malah, Pap, it's time for you. Justru sekarang dia melihat dengan mata kepala sendiri betapa bapaknya itu banyak dibutuhkan orang. Wow. Sampai dia bilang, Pap, now I know semua orang berharap kepada Papa. Jadi it's time for you to ini. Jadi Tuhan tuh mengaturnya betul-betul memang di timingnya sesuai rencana dia. Ya, sesuai dengan rencananya. Jadi yang saya baca, why saya punya anak laki-laki di umur 42 karena supaya saya lebih sabar, supaya saya lebih bisa kuat untuk menghadapi semua. Karena memang buat saya ini Bang Sandi berjuang melalui politik itu adalah untuk membuat Indonesia yang lebih baik. Apakah itu salah gitu loh. Jadi toh Tuhan mengetahui niat kita itu bukan untuk something yang negatif, tapi memang untuk membenahi. Jadi kalau memang Tuhan mengizinkan dengan segala cara apapun, pasti saya yakin ada jalannya gitu loh. Jadi memang selama kita berbuat baik dimanapun dan kapanpun, buat saya tidak ada sesuatu yang akan guilty feeling. Karena memang anak-anak itu memang Tuhan tuh hebat ya. Jadi ketenangan batin saya malah justru saya bisa dekat dengan rakyat yang dimana saya lebih touch. Apalagi saya melihat ternyata selama ini banyak sekali orang yang susah. Yang saya tidak aware dan tidak mengetahui yang jadi kenapa why me? Karena kadang-kadang saya bertanya kenapa saya atau Sandi, tapi Tuhan kasih lihat saya, bukain mata gitu. Ini coba kamu lihat betapa beruntungnya kamu mendapatkan Sulaiman, tapi lihat anak-anak Indonesia ini yang mereka jangankan sekolah, makan pun mereka nggak bisa gitu. In Jakarta ini. Jadi now I know. Jadi waktu kita kampanye yang pilgub itu, saya nangis terus karena saya oh my God, jadi ini rupanya Tuhan membukakan mata hati saya untuk supaya Bang Sandi itu memberikan semua jalan untuk bagaimana Indonesia ini bisa makmur. Karena banyak sekali di zaman yang udah, sebetulnya nggak mungkin ya kalau dipikir Jakarta itu kan kota besar. Tapi banyak sekali orang susah dan itu yang akhirnya saya, ya Tuhan berilah kami kekuatan untuk supaya bisa membantu orang-orang yang memang mereka tidak bisa punya nasib yang baik gitu. Jadi ayo mari semuanya kita bisa. Karena mereka itu adalah penerus bangsa. Bagaimana bangsa ini kalau dari sekarang mereka udah kehidupannya tidak punya masa depan. Jadi itu yang tergerak buat saya. Ya sih, saya ngerasa jujur saya sendiri sama istri saya juga sempat ngobrol gitu ya. Menjadi politisi itu sebenarnya yang penting hatinya sih. Betul. Kayak kekuatan hati tersebut supaya terus menjadi berkah yang kita dapatkan dari Tuhan dan kita bisa sebarkan itu ke lebih banyak orang. Kita saluran berkat. Yes, exactly. Dan how do you feel tentang your, gue gak tahu ya apakah ini sopan ngomongnya, tapi kekalahan dari yang pertama, is that like it is you have to call a spade a spade. Kalau kalah ya kalah lah. Jadi how do you feel about it gitu Ya maksudnya? pasti kecewa lah, kalah kan manusiawi lah kalah. Tapi ya we are so blessed dan kita ngerasa sangat dikaruniai. Kita diberi kesempatan 9 bulan sama-sama keliling Indonesia ngelihat 1.700 kurang lebih titik kunjungan. 1.700 titik. Kalau saya cuma 500 deh. itu nggak mungkin ya. Makanya saya suka bilang gini, nggak mungkin kalau Tuhan memberikan, why harus Sandi yang kuat. Itu semua orang babak belur sampai semua pengawalnya aja, Pak, saya nggak kuat Pak. Bu Nur, Bapak itu
makannya apa? Kita nggak kuat ngikutin Bapak, baik larinya maupun udah sakit tumbang semua. Padahal itu semua pengawalnya lebih muda dan ya ini yang saya bilang. Jadi kalau Tuhan tidak memberikan blessing kepada dia, nggak mungkin dia bisa melihat melakukan Indonesia itu. sih, dan kita dapat comprehensive view bahwa ya kita harus bersatu. Bangsa ini besar banget. Dan kita harus sama-sama bergandengan tangan, gotong royong, ngebangun bangsa ini. Karena ya saya ngerasakan bagaimana membangun usaha kan dari hanya 3 orang karyawan jadi 30.000 karyawan. Kalau kita buka peluang buat anak-anak muda, buat para generasi-generasi penerus bangsa ini, juga untuk para UMKM, untuk mereka naik kelas. Wow, kita punya kesempatan jadi bangsa yang besar. Jadi kemarin ini kita bersyukur sih, apalagi pas ujungnya saya ikut membidani National Unity Government ya. Di situ dimana Pak Prabowo sekarang bantu pemerintah, Pak Jokowi juga merangkul semua untuk, dan ya kita sekarang ada COVID-19 ya, kita harus bersatu padu, nggak bisa kita terpecah belah. Jadi it's perfect time dan diatur sama yang di atas. Terus Pak Prabowo naik ke atas. Bawa kucing deh. Bawa kucing, dia bawa si Bobby dekat itu, dia bilang, ini joke dan pertama kali dengar di Daniel Mananta. Dia ngomong begini sama saya sama Nur. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Oke, jadi gue penasaran. I mean like, you know, the whole news was like was big, dan habis itu you know, at that time Pak Prabowo bilang yes kita menang, dan Pak Jokowi juga yes kita menang, and you were not there, right? You know, and I was sitting literally here. You know, I don't know, like please don't mind me asking gitu ya. Tapi I don't wanna talk about the politics side itself, tapi saya pengen ngobrolin justru how did you feel saat itu, you know, kayaknya I wonder like kalau misalnya saya sendiri mungkin yang udah invest not only energy, you know, my energy, invest money, invest sacrifice family time, you know, time and everything. Saya ngerasa, you know, like beaten, ya, kayak ya kecewa udah pasti gitu. Tapi mungkin nggak tahu ya, kalau malu, is that part of the feeling as well, like, you know, or gila, gue padahal udah secure jadi vice governor, dan sekarang what am I gonna do next gitu misalnya, atau what goes on through your mind gitu? Kita waktu itu terus terang we did not have the luxury ya untuk contemplation seperti itu, karena it was such a bang elections, and then the whole thing sort of like, karena kita 1.700 titik, Nur 500, terus di penghujung itu kita di hari tenang kita ibadah ke sana, dan itu cuman 1 hari setengah balik lagi ke sini. I was very fatigued physically. Maybe I did not realize mentally I was also very fatigued. Jadi pas waktu, kan yang rame itu pas pengumuman I wasn't there. Dan saya mau jelasin juga nih di Daniel Mananta tetangga kita semua. Jadi murni itu nggak ada setting-settingan. Jadi saya waktu itu cegukan. Nur, kamu pulang dulu ya sama anak-anak. Karena terus saya anak kita mau balik ke Amerika kan. Kan habis vote mereka lagi siap-siap mau balik. Kita nunggu result. Jam 12 kita ke press, ke media center. Di situ masih main-main gitar gitu, terus kuk. Terus sekitar jam 12:30 mulai demam. Terus dari tadinya cegukannya tiap 3 menit, terus tiap 1 menit. And when you are cegukan, you feel very tired. Udah capek badannya, udah capek mentalnya, cegukan pula. Terus balik semua kan, kumpul, waiting for the result. Jam 2:30 itu, waktu mau dibuka pertama kali quick count-nya,
I gather my small team di Kartanegara, di salah satu Pak Prabowo kasih saya ruangan kecil gitu. Di situ kita ngobrol. Karena quick count-nya mau dibuka, kita bandingkan hasil, karena my own internal team juga punya hasil, kita lagi lihat-lihat cocok-cocokin, tiba-tiba pengumuman pertama tuh, pengumuman pertama, rupanya ya kita just not coordinating, tiba-tiba udah pengumuman, I was there inside, begitu keluar dari ruangan itu dengan cegukan-cegukan, si Pak Prabowo bilang, loh kamu di mana? Saya bilang saya di dalam, baru lagi diskusi sama teman-teman. Oh, we just announced the result. Katanya gini nih kata Pak Prabowo. Oh ya, saya bilang, okay, that's okay katanya. Nanti kamu do the second announcement, dia bilang. Oke, tapi by that time dia bilang, kamu pucat banget ya. Iya nih Pak, cegukan. Terus akhirnya Kamu puasa soalnya. saya juga pas lagi puasa waktu itu. Dan akhirnya saya bilang mungkin harus istirahat dulu ya, tidur dulu. Jadi saya tidur dulu. Tapi nggak bisa tidur karena cegukan, dan akhirnya nunggu buka. Terus Pak Salim Segaf Al-Jufri itu ketua majelis suronya PKS kirim tukang pijit ke atas untuk mijit. And it felt so good. I fell asleep. Aku cariin suamiku. Dia juga nggak ada. Tahu, karena kan itu rumah Prabowo udah diserbu massa ya. Manusia udah kayak lautan. Itu asli, kita udah yang I feel like mana ini si suamiku kan. Aku lagi semua nyerbu karena pengen masuk ke dalam. Wow. Tapi ya udah, kita udah di atas kan untungnya. Saya lihat suami saya udah lagi tiduran, dipijitin. Ya udahlah sambil nunggu buka puasa. Ya udah kasih makanan, dia emang udah yang nggak berdaya, nggak tahu kayak ya udah kecapean fever sih. waktu itu, terus karena sempet tidur terus ketiduran abis dipijit, abis makan ketiduran, baru bangun itu abis pengumuman yang kedua. Jadi udah. Terus Pak Prabowo naik ke atas. Bawa kucing deh. Bawa kucing, dia bawa si Bobby dekat itu, dia bilang, how are you Mr. Vice President, katanya gitu kan. Dia masih bercanda-bercanda tuh Pak Prabowo. Kelihatannya nih Enggak, dia bilang kita udah menang. Iya, kita udah menang. Dia bilang ini joke, dan pertama kali dengar di Daniel Mananta. Dia ngomong begini sama saya sama Nur. Dia ngomong, kelihatannya sekarang saya udah presiden mesti cariin saya istri, katanya gitu. Supaya punya ada nyonya, ibu negara exactly, supaya first lady. Terus we didn't know what to say, we were tapi ketawa-ketawa and nothing. 2 kali loh Bapak datang. Dua kali dia ngecek ke atas, terus dia pamit, dia bilang saya mau pulang ke Hambalang, please feel free to use this place, dia bilang gitu. Tapi by jam 11 I felt really horrible, udah drop banget, panas tinggi segala macam. Terus saya pulang ke sini. I felt I came back here, dokter datang segala macam. Terus bisa dikasih obat, terus tidur, cegukannya berhenti. Baru dibangunin itu sekitar jam 4 sore besoknya lagi. Dia telepon, Pak Prabowo bilang, Sandi, there's a rumor circulating, really ugly rumors, katanya I hit you, katanya. And we had a falling out, dia bilang gitu. Oh, really? Terus dia bilang, enggak ada, kenapa? What's going on? Terus dia bilang, I think we need to make clarifications. Pakai bahasa Inggris dia bilang, I think we need to make a clarifications. But I'm in no positions to appear in public. I'm so drugged, minum obat banyak dan muka pasti after orang sakit gitu, tapi bilang I think it's really important if you don't mind. So akhirnya saya datang pas pengumuman ketiga itu, that's why my face was there, was like that, orang sakit gitu loh. Lemas banget gitu. Terus ya udah, dan the story continues. Long story short, I felt that whole episode banyak yang nanya what really happened. So first thing di Daniel Mananta, tetangga, I thought you explained this before. No, never. Not in this detailed fashion. Wow. Jadi itu menit per menitnya apa yang terjadi, dan
I wanna make sure, apalagi sekarang Pak Prabowo-nya udah serve Pak Sure. Jokowi segala macam, but that there's in politics itu ya kejadiannya kayak gitu. There's no kan sempat abis itu there's a whole period of 2 months of Yeah. seesawing, a lot of uncertainties. Tapi I'm very happy that it turned out this way. Yeah. Saya sama Nur juga sangat happy kita sekarang diberi kesempatan di luar pemerintahan, take a breather. Terus sekarang wakil gubernurnya juga udah baru. Jadi kita ikut seneng juga membimbing Pak Wagub yang baru dan Ibu Wagub yang baru juga sahabat kita. So we're grateful. We're truly grateful. Dari Mpok Nur sendiri gimana? Like ketika mendengar si kekalahan tersebut. Ya memang yang namanya kehidupan itu kan harus ada kalah ada menang. Tapi buat saya itu kita udah do our best. Dan memang saya lihat banget pendukung kita itu banyak banget. Dan mereka itu until now Yeah. masih tetap mau berjuang katanya. Jadi saya sampai okay, well, jadi ini perjuangan belum berhenti ya Pak Nur. Oh oke then. Jadi I think sekarang, it's just the beginning. tapi kita tetap yes, please ya, kita harus tetap berjuang untuk membela ini our future. The future of the country. Yeah. Kita kan intinya ada waktunya untuk kontestasi demokrasi. Kita harus tenangkan semua pihak, apalagi sekarang ada COVID-19. Let's pool our resources together. Buat saya yang terpenting sekarang adalah we have to defeat COVID-19. Dan kita juga sekarang apalagi saya dapat amanah di Relawan Indonesia Bersatu, kita coba koordinasi sama pemerintah juga. Jadi kita bilang juga para supporters kalau mau bantu Indonesia ya kita bantu sama-sama lawan COVID-19. Yeah. Action ya. Wow, that's so good. Saya ngerasa, nggak tahu ya, dari tadi saya juga share juga, and this is I'm just gonna close this gitu. Saya dari tadi ngerasa, I think ketika Mas Andi lagi dalam keadaan susah, and then you pray to God, Tuhan give me wisdom, and He gave you a wife. Amin. I think kayak apalagi kan di saat dimana lo lagi kesusahan, lagi ketakutan, kekhawatiran dan lain-lain, dan disitulah ketika you have pendamping hidup yang bisa sama-sama memikul beban hidup ini bareng gitu ya, dan setiap kali Mpok Nur ngomong tuh nggak tahu kenapa masuk ke hati saya, dan kayak saya wow, it's powerful gitu. Dan saya jadi belajar banyak juga, bukan cuma dari Mas Andi aja gitu. Yang Mas Andi emang udah pasti, with your logic, with the way of your thinking and the structure. Cuman dari Mpok Nur sendiri, it has this I don't know ya, the feelnya itu beda gitu, And I am so inspired by you guys. I think there is a unique kind of connection gitu, yang justru malah saling menguatkan banget. Tapi emang butuh kerendahan hati seorang suami untuk mendengarkan istri, dan kepercayaan dari seorang istri yang terus mendukung suami apa adanya dimanapun dia berada gitu, situasi apapun. So guys, thank you banget again. I just want to say thank you again for your time. Terima kasih, kita yang senang ya kedatangan Thank you Baru banget. kali ini ya. rockstar. Yes. Dibukain pintu rumahnya gitu kan, kita bisa ngeliat gitu. Thank you so much. It's such an honor. Dan as I told you guys before, saya ngerasa this is just the beginning. So Mudah-mudahan I'm sure kita bisa sama-sama kontribusi buat Ya. negeri Buat kita negara tercinta ini. ini. exactly. Ini Damn I Love Indonesia bahasa apa ya? Rusia, Iya, bahasa Rusia. Rusia. Bahasa Rusia. Biar kalau orang ke Rusia ya bisa dapat suami Rusia lah. I love Rusia. Oh, there you go. I Very thought you great. love Russian. Thank you so much. I won't take much of your time anymore. Thank you so much. Thank you. Akhirnya obrolan panjang gua dengan Bapak Sandiaga Uno dan juga Mpok Nur Asia berakhir sudah. Supaya kalian gak ketinggalan videonya, langsung aja bagikan video ini. Karena minggu depan masih ada lagi segudang cerita spiritual lainnya dari sahabat-sahabat gue, tetangga-tetangga gue.